Jadi saya nyicil teman-teman sekalian beberapa poin, satu kontrak. Nah, hidup Anda di dunia ini kan, kalau Anda seorang zahid, sebentar, nanti Ali, mana Ali? Tolong ya, nanti saya tuh punya guru yang sampai hari ini yang saya sebut guru baru satu, yang namanya Umbulan Duparanggi. Itu dia itu tolong nanti ceritakan, sufi-sufi itu kan biasanya kan malah kaya gitu, ada yang punya perkebunan, ada yang ini guru saya ini, dia raja dia tinggalkan singgasananya, dia kaya raya dia tidak pakai, dia hidup hanya satu kali makan tiap jam 9 pagi. Kalau jam 9 kok lewat nggak makan, berarti sampai besok pagi dia baru makan jam 9 lagi. Dia berpuasa, jangan tanya agamanya apa. Dan dia hidup sendirian di rumah, tidak ada meja kursi, tidak ada ya yang namanya rumah orang di dunia, karena dia tidak ada, cuma tumpukan koran, kertas-kertas, dan dia bisa sendirian seharian semalaman tidak ngapa-ngapain. Dia bekerja secara rohania dan dia menolak semua yang material. Dia buang semua kenikmatan dunia itu. Bahkan dia mencintai seorang wanita, itu dia menerapkan cinta yang sejati adalah jangan sampai saya ketemu dia. Coba ya mas. Akhirnya dulu di Jogja saya yang disuruh apel malam minggu. Sana ya mas. Akhirnya saya ke sana naik becak, terus ngobrol sama cewek ini. Kemudian nanti jam 11 malam saya naik becak ke Malioboro, balik dari tempat kosnya anak ini. Terus nanti baru dia wawancara saya, kakinya bentuknya gimana agak melingir mas, kulitnya putih apa coklat, ya coklat tua mas. Oh ya gingsulnya kanan apa kiri gitu. Pokoknya dia tidak mau ketemu, ini ceritanya banyak yang Anda akan kagum. Jadi menurut dia cinta adalah abadi, dan dia tidak boleh membatalkan cinta itu dengan pertemuan fisik, apalagi menikahinya. Akhirnya si cewek ini menjadi istrinya bupati yang terkenal waktu di Jemberana di Bali itu, dan sudah meninggal sekarang. Dan si Umbun tetap mencintai dia, justru jangan sampai saya kawini. Dia tetap mencintai dia jadi istri bupati, tetap dicintai sama dia, dan tetap dipandang dari jauh. Dan dia tidak penting ada apa tidak, yang penting saya sudah menemukan cinta saya. Jadi dia malam-malam ngajak saya, keluar kita, dia duduk tempat kos saya. Iya mas, kemana? Jalan aja. Terus jalan, kita duduk di warung. Jam 11 malam, jam 12, jam 1, 2, 3. Ya mas, berapa jam? 4 jam. Itu duduk kok gini. Teh, rokok. Dia nggak ngomong, saya nggak ngomong. Itu deket THR Jogja mas, di seberangnya THR tempat bis berhenti. Nanti jam 3:30 dia bilang, tolong kamu keluar. Ada apa mas? Lihat nanti ada bis dari selatan. Bis apa mas? Yang dari Malang. Kan cewek ini orang Malang. Oh berarti Nani datang. Ya udahlah, lihat aja lah pokoknya kan gitu. Jadi tak pikir dia itu nunggu pacarnya datang dari Malang, naik bis malam, Agung Anugerah namanya bisnya. Ternyata enggak. Jadi dia pokoknya ngarang sendiri bahwa ini ada anak cewek yang saya cintai perjalanan dari Malang, nanti lewat depan warung ini jam 4 pagi. Karena rutenya bis itu kan jam 8 sampai jam 4 pagi. Dia sendiri tidak berani keluar, dia gini aja di warung begini. Saya yang keluar bis, tak pikir si Nani turun. Enggak, bisnya terus saja. Lu mas kok enggak berhenti? Ya sudahlah, enggak apa-apa gitu. Jadi ada enggak ya pokoknya dirasakan aja, dia bilang gitu. Loh, jadi enggak ada apa-apa mas. Jadi aku suwengi ngelonggol ngene gitu. Ya Allah. Itu cinta sejati dia. Dia tidak ingin mewujudkannya menjadi fisik, menjadi biologis, menjadi peristiwa budaya, enggak. Terus minggu depannya dia minta, aku dibeliin tiket. Kemana mas? Ke Malang. Rumahnya di Jalan Diponegoro nomor 3 mas. Kalau mau masuk Malang ada itu sebelah kiri. Masuk ada patung itu, sebelah kiri itu ada Jalan Pahlawan, ada Diponegoro, Patimura ada di situ. Ini dia tak beliin tiket, tak antar masuk ke bis, tak
puk-puk gini, bis berangkat jam 8 malam ke Malang. Sampai Malang, dia sebelum patung masuk alun-alun Malang, dia turun, terus dia jalan kaki sampai ke jalan Diponegoro. Begitu lewat nomor 3 dia nggak berani noleh, Mas. Ini rumahnya dia lewatin, tapi tangan kepalanya begini, jangan sampai ngelihat. Udah lewat jalan Diponegoro, dia balik ke jalan umum lagi, dia ngikat bis lagi balik Jogja. Iya gue. Ini sufi capo-opo sebelah gitu. Coba. Tapi dia sangat menikmati itu, sangat menikmati, dan sampai hari ini, Mas. Sampai Ali Gandhi saya ajak ke rumah dia di Denpasar, tidak paham ini orang hidupnya bagaimana. Orang kok tahan hidup dalam kesepian tanpa interaksi sosial. Dia bertapa yang tidak ada masalah, gembira, tidak kesepian, tidak pegel-pegel badannya. Jadi sama Allah itu sudah bercinta dia. Kalau kita kan direpotin oleh Anies, direpotin oleh RRC Partai Komunis, direpotin oleh Soekarno dan anak-anaknya, cucu-cucu, kita direpotin oleh yang enggak yang sifatnya enggak wajib sebenarnya gitu. Nah ini contoh aja bahwa kontrak itu harus Anda pahami betul. Nah teman-teman sekalian, selama kita kontrak hidup ini, yang kita sama Allah memang dirahasiakan nih. Kan kita ini kan antri, Mas. Cuman antri tuh, Mas, siapa duluan diambil kan gitu. Cuman kan antrinya nggak jelas siapa depan siapa belakang. Kan asiknya di situ, antri tapi nggak baris. Hidup itu kan gitu, Mas. Kan antri nih. Beliau sama saya duluan mana kan nggak jelas. Jadi kalau mau baris, yang siapa yang di depan siapa di belakang kan nggak jelas. Kan asiknya hidup itu begitu. Jadi kita tidak ada fisik antrian, tidak ada yang kelihatan antri, tidak ada. Tapi hakikatnya kita ini antri, kan begitu. Jadi kalau Anda ingin melihat antri bukan yang di airport dan di terminal, antri yang sejati adalah kehidupan yang tidak tampak di mata Anda, kehidupannya hanya tampak di dalam kesadaran dan cinta Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Oke, terakhir sebelum kita tanya jawab dan minta penjelasan kepada beliau, kan Al-Fatihah, terus nanti surat terakhir apa, Mas? Anas. Gini, saya kira salah satu jalan atau formula dalam kehidupan begini. Jadi di sekolah anak saya yang bungsu itu kebetulan anak saya itu sekolah CI, cerdas istimewa, itu yang loncat-loncat itu. Ya. Ini halal semua ya. Oke. Ya. Nggak tentu, Pak. Jadi ada seorang anak di kelas itu nakal luar biasa. Setiap anak dibully sama dia, entah dipukul, entah dilempar, entah bukunya disobek dan seterusnya. Pokoknya dia jadi problem di kelas. Sehingga tidak ada seorang pun di kelas itu yang mau bergaul sama ini, sehingga dia merasa terkucil akhirnya. Akhirnya menjadi masalah, akhirnya sampai diatasi gurunya, terus dia panggilin psikolog segala macam, makin parah. Anak saya tidak ikut membuli, anak saya di tengah-tengah. Dia yang dinakalin terus juga, tapi anak saya punya banyak cara untuk menghindari nakalnya. Nah, saya ingin tunjukkan kepada Anda, biasanya ada 3 macam cara di dalam mengatasi masalah. Pertama, bagaimanapun anak yang nakal ini kan tetap murid dan harus disayangi, sehingga harus ada kebijaksanaan, kearifan, dan treatment budaya dan psikologis yang tetap menyayangi anak itu. Nggak jalan, tetap nakal. Akhirnya pakai otoritas, kepala sekolah, psikolog, segala macam, nggak jalan. Jadi pakai 2 cara, satu kearifan, yang kedua kekuasaan, tetap nggak beres masalahnya. Beberapa hari kemudian tiba-tiba beres. Anak ini nggak nakal lagi, baik. Semua bingung, ibu-ibu, wali murid bingung, kepala sekolah bingung, kok tiba-tiba baik. Gimana caranya ini? Apa ini yang terjadi? Akhirnya ada yang lapor. Jadi karena diatasi macam-macam nggak bisa, diingetin nggak bisa, pakai kearifan nggak bisa, pakai kekuasaan nggak bisa, pakai kekerasan juga nggak, pakai
politik juga tidak bisa, budaya tidak bisa. Ternyata ada yang melihat anak itu diseret sama anak saya ke belakang, dekat kamar mandi yang tidak kelihatan, dipukulin di sana. Nah sejak itu dia baik. Nah ini Indonesia ya gitu mas. Ini kalau pakai kearifan sampai hari ini kita masih pakai cara pertama loh ini, ya pakai cara pertama loh sampai hari ini. Saya masih di tengah-tengah loh ya, masih adillah alal muslimin wa aizzah alal kafirin. Saya masih pakai cara nasionalisme sejati. Semua adalah, jadi bedanya adillah aizzah gini mas. Biasanya kalau di terjemahan Al-Quran di surat Al-Maidah 54 itu, mereka yang aku mencintai mereka, mereka mencintai dan mereka mencintai aku. Mereka itu bersikap lemah lembut kepada sama muslim dan bersikap keras kepada kafir, kan begitu terjemahannya. Saya ingin berpendapat, pendapat saya agak berbeda. Kepada orang kafir bukan bersikap keras. Kalau kata-katanya adalah izzah, berarti dari kata aziz, subjeknya. Aziz itu sifat Allah yang maha tidak tega. Rasulullah itu kan disebut oleh Allah azizun alaihi ma anittum. Rasulullah tidak tega sama kamu. Kalau kamu sedih, Rasulullah nangis. Kamu miskin, Rasulullah ketawa, bodoh-bodoh melarate. Gitu ya. Lapo kadek nangis barang bodoh kan gitu kan. Itu. Jadi azizun alaihi ma aizzah alal kafir itu artinya tidak tega sama mereka. Itu yang dijalankan di kelasnya anak saya tadi yang pertama. Tidak tega kok anak ini kok sampai nakalnya kayak gitu. Tidak tega, ayo kita cari cara supaya dia tidak nakal lagi. Demikian juga dalam politik nasional. Ini orang kok nggak tega, saya kok ada manusia kok kayak gitu toh. Nggak kapok-kapok, nggak direm-rem mulutnya itu, nggak mikir dia, nggak tega saya. Kan gitu kan? Itu namanya aizzah. Azizun alaihi ma anittum, tidak tega, maka kita cari cara bagaimana supaya dia bisa melakukan transformasi psikologis dan kultural supaya dia bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau cara pertama tidak bisa, ya pakai kedua, kekuasaan. Nah tapi kekuasaannya berpihak kepada dia, kan gitu. Nanti suatu hari kalau terpaksa mungkin cara yang ketiga, dan begitu kira-kira. Enggak, Anda konotatif sih. Maksud saya tidak begitu, cuman menginginkan Anda berkonotasi seperti itu kan gitu. Maksud saya gini mas, Anda lihat itu metodenya Allah, bukan hanya metodenya manusia. Anda lihat qul a'udzu birob, terus Anda lihat urut-urutannya. Pertama, Allah hadir sebagai pengasuh, hadir dengan kearifan kasih sayang, Rabbun. Jadi Anda berlindung pertama kepada kasih sayang Allah, kepengetahuan Allah, kepengayomannya Allah. Qul a'udzu birabbin nas, gitu ya. Ini sekarang dengan seluruh keadaan Indonesia Anda baca qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada asuhmu, gitu kalau bahasa Jawa ya. Tapi kalau ini juga tidak menyelesaikan masalah, aku berlindung kepada Malikin Nas, dia berkuasa. Kamu jangan main-main, jangan dipikir Allah itu sayang-sayang saja, dia juga dahsyat. Allah juga maha berkuasa atas kalian, kan gitu. Tapi ada loh orang yang di depan kekuasaan Allah juga tidak beres-beres masalahnya. Akhirnya Allah ilahin. Ilah itu Allah sebagai dia, Allah sebagai individu, Allah sebagai zat, Allah sebagai bukan raja, bukan pengasuh. Aku, kamu depan karo aku ya ban, kan gitu. Tak seret nang kamar mandi, tak tung ya ban. Ngerti jelas masalahnya mas ya, gitu ya mas ya. Nah kita tidak perlu menunggu yang ketiga mas. Kita berharap kepada Allah agar cukup pada yang kedua ini. Saya tidak tahu akan terjadi bagaimana, tapi pokoknya Anda jangan pusing dong, jangan pusing dong. Kan kontrak Anda sudah jelas dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda di Ma'iyah ini kan Anda juga tidak akan
gimana toh anda kesini kan supaya anda tetap Shiratal Mustaqim gitu aja. Shiratal Mustaqim itu maknanya bisa sangat substansial, bisa sangat syar'i, bisa sangat teknis, bisa aja terserah anda masing-masing. Di maknanya tidak ada ketentuan-ketentuan dan tidak ada ajaran. Jadi salah satu yang agak salah dari dia tadi adalah ajaran Cak Nun. Saya tidak ada, saya tidak pernah punya ajaran-ajaran apapun kepada tak ajar temen kan, bukan ini ngomong-ngomong ajaran-ajaran. Itu nggak jelas juga mas, kata-kata ajaran itu mas. Iki susah tak ajar itu menara ajaran, katanya ajaran gitu. Ini ajar, ini kan kata-kata dari kita mas. Makanya ketika Nabi Ibrahim itu stres, keadaan masyarakatnya dan keluarganya begitu rupa, akhirnya Allah menghibur dengan menghadirkan wanita yang paling lembut di dunia dari Pulau Jawa, namanya Siti Hajar. Loh ya opo bener. Mana ada orang Arab namanya Hajar? Hajar kan batu. Masa orang Arab itu jenenge watu? Enggak ada. Pasti orang sini kalau Jawa Hajar itu Ki Hajar Dewantoro, jelas toh ya. Ki Hajar Dewantoro, terus ya kata Hajar itu dari sini. Kalau bahasa Arab Hajar artinya batu. Enggak mungkin wanita cantik dinamakan batu. Itu asumsi saya, benar apa tidak kan ya tidak masalah toh ya. Lah gimana wong gitu aja kok dipersoalkan? Kan yang penting saya mengambil kebaikan dan hikmah dari situ. Anda juga jangan terus Anda mencari kebenaran objektif syar'i. Terus nanti Anda mau tahu Nabi Adam punya udel apa tidak? Pengen gimana Ustaz? Ini ada pertanyaan seperti itu. Nabi Adam punya booster apa tidak? Coba. Jangan kalau bisa menjawab ini, saya akui sebagai guru. Apa rek? Nabi Adam di udel taga. Oh jadi demi aku kok akoni sebagai gurumu, aku kudu jawab soal udel, saya bilang gitu. Kok cie sengsara ne uripku.